Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Hikmah, yang saya hormati Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya mari kita sama-sama selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan limpahan rahmat kasih sayang Allah, hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir kembali di tempat yang sangat mulia ini. InsyaAllah Bapak dan Ibu yang hadir malam hari ini pun akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat thalabul ilmi, insyaallah langkahnya kita akan menjadi penghapus dari dosa-dosa kita, dan langkahnya kita akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan langkahnya kita pun akan dicatat sebagai amal kebaikan. Dan yang paling penting, dengan langkahnya kita menuju ke majelis ilmu, insyaallah Allah pun akan memudahkan langkah-langkah kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan malam hari ini masih berkenaan dengan kajian tahsin, yaitu pembelajaran mengenai tentang ilmu tajwid dan makharijul huruf. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai tentang mad lazim, ya, di mana mad lazim kemarin terbagi menjadi 4. Pertama, mad lazim harfi musyba'. Mad lazim harfi musyba' ini terbagi 2, ada yang musaqqal, ada yang mukhaffaf. Kemudian yang kedua ada mad lazim harfi mukhaffaf. Yang ketiga mad lazim kalimi musaqqal. Yang keempat mad lazim kalimi mukhaffaf. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan menyebutkan beberapa hukum di dalam surah Al-Baqarah ayat 26. Kita akan baca dulu satu kali, nanti kita akan bahas, sebutkan kembali hukum-hukum dari kaidah ilmu tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا
أما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Shadaqallahul azim. Baik, silakan dilihat yang pegang Al-Quran, lihat ayatnya, lafadznya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyadriba masala. Inna, di sini ada hukum apa? Kita tulis dulu supaya bisa dilihat. Innallaha la yastahyi ayyadriba. Silakan dilihat. Innallaha la, inna di sini ada hukum apa? Hukum gunnah. Kenapa disebut gunnah? Gunnah karena nun bertasydid. Disebut gunnahnya gunnah apa? Gunnah asliyah. Gunnah asliyah itu disebut dengan gunnah apa? Musyaddad. Sekali lagi, inna disebut hukum apa? Gunnah. Gunnahnya gunnah apa? Gunnah asliyah. Gunnah asliyah ini disebut dengan gunnah apa? Musyaddad. Huruf gunnah ada berapa? Huruf gunnah ada dua. Satu, nun yang bertasydid. Dua, mim bertasydid. Maka setiap ada nun bertasydid atau mim bertasydid, maka itu disebut gunnah. Maka cara membacanya, tekan inna, mimma, innallaha, inna ya. Ini namanya gunnah. Yang disebut gunnah itu apa? Gunnah secara istilah atau takrif gunnah itu apa? Ada yang masih ingat? Pengertian gunnah secara istilah atau takrif gunnah itu apa? Sautun jahriyun yakhruju minal khayshum la amalan lisani fihi. Tambahan, la amalan lisani fihi. Sekali lagi, pengertian atau istilah gunnah itu apa? Sautun
jahriyun yakhruju minal khayshum la amalan lisani fihi. Bareng-bareng. Sautun jahriyun yakhruju minal khayshum la amalan lisani fihi. Nah, kita tulis sautun jahriyun. Jahriyun. Silahkan dihafal. Jahriyun yakhruju. Yakhruju minal khayshum. Minal khayshumi. La amalal lisani fihi. Minal khayshumi la amalal lisani fihi. Ini pengertian istilah gunnah atau ta'rif gunnah. Sautun jahriyun yakhruju minal khayshumi la amalan lisani fihi. Bareng-bareng. Kelihatan? Sautun jahriyun yakhruju minal khayshumi la amalan lisani fihi. Sudah hafal? Lagi. Sautun jahriyun yakhruju minal khayshumi la amalan lisani fihi. Jadi sautun itu suara. Jahriyun yang nyaring atau tarik. Yakhruju yang keluar minal khayshum dari pangkal hidung, ya. La amalan lisani fihi, dengan tidak menggunakan lidah di saat mengucapkannya. Jadi tidak menggunakan lidah pada waktu mengucapkan. Jadi di sini dengung ini atau gunnah ini keluarnya dari mana? Dari pangkal hidung. Inna terasa ketika Bapak ketika mengucapkan gunnah pencet inna tekan innallaha bareng-bareng innallaha. Sekali lagi innallaha. Jadi inna di sini hukum apa? Gunnah. Kenapa disebut gunnah? Nun bertasdid. Disebutnya gunnah apa? Asliyah. Gunnah asliyah disebut dengan gunnah musyaddad. Pengertian istilah gunnah itu apa? Sautun. Oh ini mah tinggal baca, sok baca. Tenanawan lah. Ulah dihafal heula, baca we heula baca tok. Sautun jahriyun yakhruju minal khayshumi la amalan lisani fihi. Artinya suara nyaring atau tarik yang keluar dari pangkal hidung dengan tidak menggunakan lidah pada saat mengucapkannya. Ya. Baik, ini gunnah. Tengok lagi lafaz selanjutnya innallaha, lafaz Allah. Hukum tafkhim. Tafkhim itu artinya apa? Tebal. Tah dalam bab lafaz lam jalalah, bacaan lafaz lam jalalah ini bisa berapa? Dua, satu bisa
dibaca tafkhim. Yang kedua tarkik. Arti tafkhim apa? Tebal. Arti tarkik tipis. Jangan dibalik. Tafkhim artinya tebal, sedangkan tarkik artinya tipis. Jadi di dalam bab lafadz lam jalalah di sini ada bab bacaan lafadz Allah itu bisa dua. Satu bisa dibaca tafkhim, yang kedua bisa dibaca tarkik, bisa tebal, bisa tipis. Pertanyaannya, lafadz Allah yang dibaca tebal itu ketika lafadz Allah didahului dengan harokat apa? Harkat patah dan harkat domah. Tuh contohnya ini, innallaha Allahu akbar. Jangan Allahu akbar atau innallaha, tapi innallaha. Innallaha, ya, tebal. Ya. Kemudian lafadz Allah yang dibaca tipis, tarkik, ketika diawali dengan harkat apa? Kasroh. Nah, contoh bismillahi. Bismillahi, bareng-bareng. Tapi masih kita mendengar bacaannya itu bismillahi. Ya, jangan dibaca bismillahi. Karena di sini bukan apa? Bukan bacaan tafkhim, tapi bacaan tarkik, bacaan tipis. Kenapa? Tengok, lafadz Allah didahului dengan harkat kasroh. Sedangkan di sini lafadz Allah didahului dengan lafadz harkat patah. Tuh. Beda. Jadi kalau tarkik ini bacaan tipis lebih lebar bibirnya. Sedangkan tafkhim lebih ke depan, ya. Innallaha. Bacaan tarkik bismillahi lebih melebar, ya. Bismillahi. Kemudian selain ada bacaan tafkhim, ada hukum apa? Mad asli, ya. Mad asli atau mad tabi'i. Nah, di sini. Innallaha. Lanjut, la. Ada hukum apa? La mad tabi'i. Kenapa disebut mad tabi'i? Ada huruf mad diawali, ada huruf mad alif diawali dengan harkat fatah. La panjang atau pendek? Panjang. Berapa harokat panjangnya? 2 harokat. Hukumnya mad apa? Mad tabi'i. Mad artinya apa? Panjang. Tabi'i artinya apa? Karakter, watak. Jadi mad tabi'i tidak boleh kurang, tidak boleh lebih dari 2 harkat. 2 harkat. Enggak boleh kurang, enggak boleh lebih, ya. Ini bacaan mad tabi'i. Nah, sekarang huruf mad tabi'i ada berapa? Ada 3. 1 alif sukun fathah. 2 waw sukun diawali domah. 3 iya sukun diawali dengan harkat kasroh. Ingetin, mad tabi'i hurufnya 3, ya, hurufnya 3. Maka di mana kalimat terdapat huruf mad tabi'i, nggak usah bingung, panjangin saja. Cuma nanti dilihat madnya itu mad apa. Apakah mad yang harus dibaca 2 harkat atau lebih? Nah, kita tengok nanti madnya itu mad apa. La yastahyi.
Yas. Nah, yas, awas. Di sini ada bacaan apa? Sin. Sin. Ada sifat rahwah. Arti rahwah itu apa? Suara berjalan. Selain rahwah ada sifat apa lagi? Yas. Desis itu apa? Hames. Ya, desis itu sifat hamesnya ada, rahwahnya ada. Lalu selain rahwah, selain hames ada apa lagi? Yas. Sofir tuh. Sofir itu apa? Sofir itu apa? Nyupir. Sofir. Ya. Sofir itu apa? Sautun jahriyun. Bukan ini. Yang disebut sofir itu apa? Sautun yushabbihu sautat ta'iri. Yang suara menyerupai suitan apa? Burung. Sekali lagi. Yang disebut sofir itu apa? Sautun yushabbihu sautat ta'iri. Kita tulis di sini supaya kebaca. Pantesan kalau gak ditulis gak kebaca. Nah ini sautun yushabbihu sautat ta'iri. Ta'iri sini. Wah, kecil. Ta'iri. Nah ini. Ini sofir, ya sofir. Sofir. Gimana tulisan sofir? Sofir. Sofir. Nah. Sekali lagi, yang disebut sofir itu apa? Sautun yushabbihu sautat ta'iri. Artinya suara yang menyerupai suitan burung. Sekali lagi, yas. Yas di sini berarti ada sifat apa saja? Satu sifat rahwah, dua sifat hames, tiga sifat sofir. Rahwah ini termasuk sifat apa? Ini yang baru kemarin dibahas mengenai tentang sifat huruf. Baru kemarinnya lagi. Ya. Jadi rahwah ini termasuk sifat mutadodah, sifat yang punya lawan. Ya, sekali lagi, sifat rahwah ini termasuk sifat mutadodah. Apa itu mutadodah? Sifat yang punya lawan. Sekali lagi, sifat rahwah termasuk sifat mutadodah. Mutadodah itu apa? Yang punya lawan. Rahwah. Terus ada hames. Hames ini ada termasuk sifat mutadodah atau gair mutadodah? Ada lawan atau enggak? Hames. Ada. Kalau sofir, kalau sofir ini masuknya sifat gair mutadodah yang tidak punya lawan. Baik, udah. Itu mah kejauhan mengingat lagi yang dulu. Sekarang di sini aja. La yastahyi. Karena di sini ada sin,
Maka tadi ada sifat rakhwah, sifat hamas, dan sifat sopir. Udah, sampai sana aja. Kemudian yastahyi, yi ada hukum apa? Yi la yastahyi, yi ada hukum apa? Mad ada mad tabi'i. Betul mad tabi'i? Yang lain? Betul? Kenapa disebut mad tabi'i? Mad jaizmun fasid. Tengok di depannya ada apa? Ada hamzah. Huruf mad bertemu dengan hamzah. Ini satu kalimat atau dua kalimat atau beda kalimat ini? Satu kalimat atau dua kalimat? Dua. Berarti huruf mad dengan hamzah di sini bertemu dalam lain kalimat. Jadi bukan satu kalimat. Yang satu kalimat itu apa? Mad wajib muttasil. Nah, kalau di sini mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena ada huruf mad. Huruf madnya apa di sini? Ya, bertemu dengan hamzah dalam beda kalimat atau kalimat lain. Jadi bukan satu kalimat. Awas, kalau mad wajib itu satu kalimat, pertemuan antara huruf mad dengan hamzah. Tapi ketika pertemuan huruf mad dengan hamzah beda kalimat atau lain kalimat disebut mad jaiz munfasil. Tuh. Jadi ada mad wajib muttasil, ada mad jaiz munfasil. Kalau mad wajib muttasil bertemunya huruf mad dengan hamzah dalam satu kalimat. Tapi kalau mad jaiz munfasil bertemunya huruf mad dengan hamzah di lain kalimat. Bisa dipahami? Berarti di sini hukumnya mad jaiz munfasil. Pertanyaannya berapa harokat? Mad jaiz munfasil itu berapa harokat? 4. Jadi mad jaiz munfasil itu ada 3 macam bacaan. Bisa tiga cara. Ya, 3 tingkatan. Satu ada yang disebut dengan hader. Ini menurut ulama kiroat. Bacaan mad jaiz munfasil bisa 3 cara. Satu, hader. Hader ini dibaca cepat, cepatnya 2 harkat. 2, tadwir, dibaca sedang, sedangnya 4 harkat. 3, tartil, dibaca lambat, lambatnya 5 harokat. Diulang. Cara membaca mad jaiz munfasil menurut ulama kiroat bisa berapa cara? 3. 1, hader. Hader itu dibaca cepat. Cepatnya berapa harkat? 2 harkat. Terus yang kedua, tadwir. Tadwir itu dibaca sedang. Sedangnya berapa harkat? 4 harkat. Terus yang ketiga, tartil. Tartil itu dibaca lambat. Lambatnya berapa harkat? 5 harokat. Jadi pertama, mad jaiz munfasil hader. Ya. Hader ini 2 harokat. Dibaca cepat. Yang kedua, tadwir.
Tadwir dibaca sedang 4 harokat. Terus yang ketiga tartil. Tartil dibaca 5 harokat, ya. Dibaca lambat 5 harokat. Ini menurut ulama qiraat, cara membaca mad zaid munfasil berarti bisa 3 cara. 1, hadar dibaca cepat, cepatnya berapa harkat? 2 harkat. Terus yang kedua, tadwir dibaca sedang, sedangnya berapa harkat? 4 harkat. Terus yang ketiga, tartil dibaca lambat, lambatnya berapa harkat? 5 harokat. Innallaha la yastahi ayyadriba ai. Hukum mad apa? Mad apa? Hukumnya apa? Idgham. Idghamnya idgham apa? Bigunna. Kenapa disebut idgham bigunna? Ada nun sukun bertemu dengan huruf iya. Masukkan nunnya ke iya. Tasdid, idghamkan ayyadriba. Kemudian bacaan dod ayyadriba. Riba. Coba yang pernah kita bahas sampaikan, makhraj dod itu dari mana? Keluaran makhraj dod. Bismillah. Ada yang masih ingat? Makhraj dod ihda hafatil lisani wa ma yaliha minal adrasi fi janibil aisari wal aimani. Dari salah satu pinggir lidah, terus bertemu atau bersanding dengan gigi geraham atau gusi yang kanan atau yang kiri. Itu makhraj dod. Ayyadriba do ya, waladdallin. Makhraj dod ihda hafatil lisani wa ma yaliha minal adrasi fi janibil aisari wal aimani. Dari salah satu pinggir lidah bertemu dengan gusi, atau gusi ini gigi geraham ya, gigi geraham, gusi, baik yang kanan atau yang kiri, ya. Silahkan bisanya, bapak ke kanan, ke kiri. Allah, ya. Ayyadriba. Tapi jangan dikokolah ya. Jadi ketika membaca dod jangan dikokolah, jangan ayyadriba. Nah, jangan dikokolah ya. Karena ini bukan huruf kokolah dod mah. Riba. Maka di antara huruf hijaiyah yang agak sulit mengucapkan makhraj itu adalah makhraj dod. Jadi di antara huruf hijaiyah yang paling sulit pengucapannya adalah makhraj dod. Maka kata Nabi, ada satu hadis Nabi begini, ana absahu man natoko bidodi. Jadi kata Nabi, aku ini lebih fasih dalam mengucapkan makhraj dod. Berarti selain Nabi Muhammad yang lebih fasih ngucapin dod itu beliau. Ya, Nabi Muhammad lebih fasih. Hadis ini dalam kitab Ziyadah Al-Jami'us Shaghir.
Tapi menurut Imam Ibnu Katsir, ya, hadis ini la aslalahu, tidak ada asalnya. Cuman menurut Imam Al-Fatani dalam kitab Tazkiratul Maudu'at, walaupun tidak ada asalnya secara periwayatan, tapi secara makna itu sahih. Itu menurut Imam Al-Fatani. Jadi hadis tadi kata Nabi, ana absahu man natoko bid dodi, aku ini lebih fasih, orang yang lebih fasih dalam pengucapan makhraj dod. Ya berarti agak sulit lah ya. Tapi tetap kita berusaha, ya, harus mengetahui dari mana tadi keluaran makhraj dod, tinggal kita berusaha untuk mendekati, ya minimalnya mendekati lah cara pengucapan makhraj dod tersebut. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Baik. Nah, waktu sudah mau masuk waktu Isya. Insyaallah untuk hari ini silahkan nanti di rumah diulang. Ya, diulang kembali. Silahkan sebutkan, diulang sendiri aja, gak apa, ngucapin aja di rumah. Inna, hukumnya apa? Kenapa disebut gunnah? Huruf gunnah ada berapa? Pengertian istilah gunnah itu apa? Sebutin, ya. Hurufnya ada berapa? Seperti itu. Terus lafaz Allah disebut hukum apa? Kalau misalkan dibaca tafkhim, alasannya apa? Itu ya, seperti itu. Silahkan sebutkan diulang di rumah masing-masing. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini supaya terus menambah pemahaman bagi kita semua. Dalam membaca Al-Quran bukannya sekedar membaca, tapi kita pun mengetahui hukum. Kenapa banyak orang yang bisa membaca Al-Quran, tapi ketika ditanya hukum tidak tahu. Ada juga orang yang membaca Al-Quran bisa, ditanya hukum pun harus bisa. Nah, bagi kita bisa membaca Al-Quran dan bisa ketika ditanya hukum. Baik, terima kasih. Demikian, mudah-mudahan Allah terus memberikan pemahaman agama kepada kita semua. Semoga bacaan Al-Quran kita selalu diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.